Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puja dan puji bagi Allah, pembina semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Selanjutnya marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pengersa Abah senantiasa dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, serta karomahnya selalu melimpah kepada kita semua. Begitu juga Umi dan seluruh keluarganya serta seluruh wakil talqin Tariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Suryalaya senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita doakan pula semoga pimpinan negara baik yang ada di pusat maupun di daerah senantiasa diberi kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat dalam keadaan aman dan tenteram, adil dan makmur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan pula tuan rumah, keluarga, serta kita semua yang hadir pada saat ini. Semoga diberi Allah kesehatan lahir dan batin, dimudahkan Allah mendapat rezeki yang halal dan keberkahannya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka, terhindar dari fitnah dunia dan akhirat, disampaikan segala niat dan cita-cita, diberi umur yang panjang dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga diampuni Allah segala dosanya, dilimpahkan Allah dalam kuburnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir pada saat ini, yang sedang bekerja dan berusaha mencari nafkah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada mereka, dimudahkan rezekinya yang halal, dijauhkan dan dari mara bahaya dan malapetaka, dan semoga pula Allah
memberikan ketenangan dan ketenteraman di lingkungan kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita membuka acara ini, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara Mana Qobah kita kali ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Idrus. Yang ketiga tanbih yang akan dibawakan oleh Saudara Charles. Yang keempat tawasulan yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Kang Hasan. Yang kelima Manaqobah yang akan dibawakan oleh Saudara Mediansah. Yang keenam acara agama yang insya Allah akan dibawakan oleh Saudara Ustadz Irfan. Yang ke-7 sholawat Bani Hasim yang akan dibawakan oleh Saudara Apri. Yang ke-8 penutup. Yang ke-9 pengumuman. Mari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahimahnya. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid, pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya,
tentang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid, Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang berhulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecampuran bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan dan sebagainya yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, api tilik jeng pamilih dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih segala kebaikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Pada 4 Suryalaya 13 Februari 1956, wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli. Kiai Haji Sohibullah Fatadul Arifin, Untayan Mutiara. 1. Jangan membenci ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Pangersa guru almarhum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umma ila ruhi abai wa ummati wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada wa sholihin wa li kulli wa ashabi kulli wa ila ruhi abina adam wa ummina Hawa
ومن تنزل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dan keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Mangkobah ke-6 Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama Nabi Khidir di Irak. Pada waktu Syekh Abdul Qadir memasuki negara Irak, beliau ditemani oleh Nabi Khidir alaihissalam. Pada waktu Syekh belum kenal bahwa itu Nabi Khidir alaihissalam. Syekh dijanjikan oleh Nabi Khidir tidak diperbolehkan mengingkari janji, sebab kalau ingkar janji bisa berpisah. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Duduklah engkau di sini." Maka duduklah Syekh pada tempat yang ditunjukkan oleh Nabi Khidir alaihissalam selama 3 tahun. Setiap tahunnya Syekh dikunjungi oleh Nabi Khidir alaihissalam satu kali sambil berkata, "Janganlah engkau meninggalkan tempat ini sebelum aku datang padamu." Allahumma anshur alaihi ridwana wa amid bi asrarihi fi kulli waqtin wa makan ila hadrati sultanil awliya wa qudratil asfiya qutbur rabbani wal ghawfis samadani sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم بأسمائك الحسنى. Kegiatan manaqib ini merupakan salah satu khidmat amaliyah dan ilmiah. Jadi ada yang disebut dengan khidmat ilmiah, ada yang disebut dengan khidmat amaliyah. Zikir harian itu khidmat amaliyah, dilakukan secara pribadi sendiri bisa, dilakukan secara berjamaah juga dia bisa. Dan tempatnya tidak mesti harus di dalam masjid, tidak mesti harus di dalam musola. Artinya di mana saja kita berada, asalkan tempat itu suci, maka bisa dilaksanakan amaliyah zikir. Dan insya Allah zikir harian tersebut, ikhwan akhwat yang ada di rantau Kijang ya, insya Allah istiqomah dalam melaksanakannya, terlepas apakah sering berjamaah atau sendirian, tapi setidaknya itu sudah menjadi kegiatan rutinitas. Tinggal lagi yang perlu dipertahankan dalam zikir harian itu, sebisa-bisa mungkin menghindari zikir tarik 3 kali. Sebisa-bisa mungkin dihindari. Jangan sebaliknya malah menjadi suatu kebanggaan. Zikir tarik 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib absen karena capek, isya ketiduran, kepedoman, subuh 3 kali. Jangan sampai catatan malak atid itu, rokib sama atid catatannya enggak seimbang. Maka kita terus berupaya untuk selalu meningkatkan amaliyah zikir harian, bahkan sebisa-bisa mungkin lebih dari 165 kali. Itu diupayakan. Bulan ini mungkin masih bertahan di 165. Bulan depan kalau bisa minimal 2 kali 165 atau 3 kali putar tasbih dan lain sebagainya. Kenapa kita harus menambah bilangan 165? Karena dari hari ke hari yang menggoda kita terus bertambah. Syaitan menggoda kita, iblis menggoda kita, hawa menggoda kita, nafsu juga menggoda kita, dunia juga menggoda kita, dan lain sebagainya. Jadi kalau istilah Buya saat manaqib di Arafah itu, kalau makan minimal itu porsinya, 1 porsi itu 1 piring. 1 piring itu 165. Jadi kalau nyuapnya itu sampai 1 piring. Jangan sampai perut lapar 3 kali suap. Kalau perut lapar 3 kali suap, maka enggak mengenyangkan. Begitu pula lah ruh kita kalau lapar hanya 3 kali suap. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
3 kali Sayyiduna Muhammad. Itu 3 kali suap. Kalau 3 kali suap tidak mengenyangkan ruh. Kalau ruhnya tidak kenyang, maka yang mendominasi adalah jasad tubuh kita yang kasar. Ruhnya pingin ibadah, tapi jasadnya pingin tidur. Maka akhirnya ibadah apa tidur? Tidur. Kenapa kok berakhir kepada tidur? Karena yang mendominasi adalah jasad, tubuh. Maka dalam rumus itu, kenapa puasa Ramadan ibadahnya menjadi ringan? Kok bisa maghrib itu ramai waktu Ramadan? Kok bisa sholat tarawih yang 20 rakaat itu bisa ramai? Kenapa yang 4 rakaat yang bisa nggak bisa ramai? Kok bisa khatam Quran itu sampai 3 kali, padahal dia dalam keadaan lapar? Kok bisa berzikir sampai beratus ribu kali dan lain sebagainya? Jawabannya adalah disebabkan karena jasadnya yang lapar, ruhnya yang kenyang. Kalau jasad lapar, maka ruh kenyang. Tapi sebaliknya, kalau jasadnya kenyang, maka ruhnya yang lapar. Maka ketika kita ingin mendidik diri kita, jiwa kita, caranya adalah laparkan jasad. Kalau jasadnya lapar, maka ringan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu zikir harian. Lalu yang kedua adalah khotaman. Khotaman ini memakai kitab Uqudul Juman. Jadi nama kitabnya ini Uqudul Juman. Bukan disebut dengan Uqudul Jumaan. Ada yang nyebutnya Uqudul Jumaan. Jadi bacanya adalah Uqudul Juman. Minimal khotaman itu sepekan sekali. Syukur kalau bisa berjamaah. Kalau tidak bisa berjamaah, sendirian. Tapi lagi-lagi, gairah berjamaah dengan sendiri itu beda. Gairahnya pasti beda. Zikir sendiri dengan zikir berjamaah itu pasti beda. Kalau zikir sendiri mungkin tasbihnya jatuh terus. Udah bilangan 100 jatuh tasbihnya. Udah kalang kabut. Berapa lah tadi? Itu kawan. Nah, kita masih mikir berhenti di nomor berapa tadi. Maka upayakan supaya si tasbih itu jangan sampai jatuh. Ada yang pakai tasbih itu yang pakai cetekan. Cuma masalahnya cetekannya juga jatuh juga. Itulah proses. Jadi jalan untuk mencapai tingkat kewalian itu, mohon maaf Bapak Ibu, insya Allah jalannya sudah ada untuk mencapai kepada tingkat martabat, tingkat itu jalannya sudah ada. Tinggal melangkahnya gimana? Mau melangkah apa enggak? Jalan rute perjalanannya sudah jelas. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat.
syariat. Di lingkaran syariat bagaimana diri berbuat, di lingkaran thariqah bagaimana diri berbuat, di lingkaran hakikat bagaimana diri berbuat, di lingkaran ma'rifat bagaimana diri berbuat. Tentu keempat itu harus apa? Simultan. Dan kita diupayakan supaya bisa tampil baik menjadi imam zikir harian maupun menjadi imam pada khotamah. Jadi kalau tampil itu biasa, keliru-keliru itu hal yang biasa. Jangan sampai karena salah sedikit lantas kita tidak mau tampil lagi. Dan itu adalah penyakit. Maka harus apa? Harus kita sama-sama belajar. Kalau di sini khotamahnya setiap malam apa? Sabtu. Pekan ke 2, 3. Oh, setiap ini ya, setiap pekan. Pada maghrib. Oh, ada Isya. Saya cerita aja dulu sedikit cerita. Jadi di Arafah itu, tapi jangan tersinggung ya. Kira-kira kalau saya ceritanya tersinggung nggak kira-kira? Tapi enggaknya kayak marah juga. Jadi kalau di Arafah itu dulu ya baru-baru ini loh, belum lama amat. Nah, ini Mas Luki tahu. Jadi kalau setiap habis sholat itu salaman. Setiap habis sholat, selesai zuhur salaman, selesai asar salaman, selesai maghrib salaman, selesai isya salaman, selesai subuh salaman. Salamannya ya kayak kita tadi, Robbi hasil lana, yang bangun kayak kena asam urat itu. Ada yang nariknya dari kanan, nariknya dari kiri. Itu salaman. Jadi jamaahnya itu enggak nambah-nambah. Ya itulah jamaahnya itu. Mas Luki jamaahnya itu. Leo, Boker, itu jamaah. Haji Ismail, terus siapa lagi itu? Indra, Rahmat. Lama itu berjalan, akhirnya karena perjalanan sudah dilalui, akhirnya dengan kebijakan kata Buya gini, udahlah kalau memang jamaahnya kita aja, ya udahlah nggak usah sama-sama. Masalahnya zuhur balik ke belakang, duki lagi yang beda. Pas asar balik lagi ke belakang, masih duki lagi yang beda. Maghrib duki. Amaliyah dan ilmiah. Kalau yang tua tadi amaliyah, kalau yang manakib ini ada suatu kelebihan dan keunikan. Cobalah perhatikan kegiatan manakib itu. Zikir hariannya masuk dalam manakib. Sebelum kita manakib, kita zikir harian. Khotamannya masuk dalam manakib. Bahkan ada rangkaian kegiatan manakib itu. Pertama adalah pembukaan. Baca. Gak mesti dituntut untuk menghafal. Baca saja. Nah,
Fotokopi ini udah berapa lama di sini? Ada 1,5 abad belum? Nah ini sebaiknya dilaminating, dirapikan, jangan hanya di staples saja, dilipat, taruh belakang. Tanya sama kawan dari mana, jangan akib, boy. Dan ini kalau bisa jangan hanya pengurus saja, seluruh individu memiliki fotokopi manakib ini, rangkaian manakib ini. Ini kalau di fotokopi kan tidak nyampe 2.000. Yang satu punya, yang satu punya, satu punya, satu punya. Sekarang ini yang kita butuhkan itu adalah penggerak manakib. Sosok seseorang yang mau menggerakkan manakib. Sosok seseorang yang punya semangat untuk menjalankan amaliyah manakib. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan yang ada di sini siap nggak memfotokopi ini? Siap. Kapan? Kapan? Kalau bapak ibu pernah menghadiri manakib di tempat salah satu ikhwan kita, Haji Awi namanya, ahli gigi, tempat tinggalnya di depan Masjid Al-Furqan di Lungsir Teluk, itu kertasnya hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani telah kita ikuti dengan sama, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum
acara ini saya tutup. Saya pribadi mohon maaf bila mana ada kekeliruan atau kekurangan, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita acara ini kita tutup sama-sama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.